Konklusi. Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan: 1. Mahkamah berwenang mengadili permohonan akuo. 2. Para pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan akuo. 3. Pokok permohonan para pemohon tidak beralasan menurut hukum untuk seluruhnya. Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan seterusnya, amar putusan mengadili menolak permohonan para pemohon untuk seluruhnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, dan salam sejahtera untuk kita semua. Pada hari ini, Senin 16 Oktober 2023, akhirnya MK memberi kita jawaban menolak permohonan dari Partai PSI untuk batas minimum capres atau cawapres yakni 35 tahun. Keputusan ini kita ketahui bahwa Partai PSI merasa kecewa. Tapi ada yang menilai bahwa Partai PSI itu adalah partai kecil. Lebih baik mereka belajar dulu. Namun di sisi lain, ada yang menilai bahwa kemampuan anak muda seolah-olah tidak dianggap. Padahal jika mau dibandingkan antara anak muda dan orang tua, mungkin jauh lebih cekatan anak muda ketimbang orang tua. Namun di sisi lain, menjadi seorang pemimpin sebenarnya butuh kedewasaan yang matang. Jadi, bagi saya secara pribadi ada benarnya bahwa batas minimum itu 40 tahun. Karena di usia itulah kedewasaan kita dalam mengelola emosi sudah matang. Saudaraku sebangsa dan setanah air, cukup lama ya isu ini ramai dibicarakan di media sosial. Kurang lebih mungkin 3 atau 4 minggu yang lalu. Bahkan ada yang mengatakan bahwa permohonan dari Partai PSI ke MK tentang batas minimum usia ini hanya gara-gara seorang Gibran Rakabuming Raka. Isu yang beredar bahwa beliau ini akan dicalonkan sebagai cawapres dari Bapak Prabowo Subianto. Tetapi ketika MK memberi kita jawaban pada kesempatan ini, akhirnya jelas Gibran Rakabuming Raka tetaplah menjadi wali kota Solo dan tidak bisa maju sebagai calon wakil presiden bersama dengan Bapak Prabowo Subianto. Dalam beberapa menit ke depan, saya ingin mengajak pemirsa sekalian, mari kita bersama-sama menyimak buah pikiran dari pengamat politik maupun dari orang-orang PSI sendiri terkait dengan keputusan yang diambil oleh Mahkamah Konstitusi ini. Dan yang lebih konyolnya lagi, di Solo hari ini ada segelintir orang yang ikut berdemonstrasi di rumah dinas Wali Kota Solo. Dan lebih konyolnya lagi, ketika ditanya oleh Mas Gibran Rakabuming Raka ini, para pendemo ini tidak bisa menjawab alias ngempleng. Sangat disayangkan, apakah mereka ini adalah orang-orang suruhan atau gimana, saya juga tidak mengerti. Tapi untuk lebih jelasnya, mari kita simak bersama-sama cuplikan video berikut ini.
aku kecewa ya. Nggak apa-apa. Semua yang di bawah 40 tahun nggak ada yang bisa maju nih. Jadi nggak tersedia pilihan lah. Jadi pilihan untuk yang lebih muda nggak tersedia gitu ya, karena Memangnya siapa sih pilihan atau nama yang dipikirkan oleh PSI untuk bisa maju di bawah 40 tahun itu? Sebenarnya bukan pilihan nama ya, tapi sebenarnya kalau di dalam secara psikologis ya, kategori umur 35 sampai 40 tahun itu satu kategori umur yang sama, dewasa yang sama. Jadi sebenarnya kami melihat ini adalah diskriminasi golongan umur. Tapi sayangnya ini tadi tidak dibahas lebih detail, tapi tidak apa-apa. Gitu. Kita bisa berjuangkan dengan cara-cara lain, termasuk tadi doakan PSI masuk di parlemen. dan ini kemunduran juga ya suspensinya, bahwa sebenarnya sudah diputus melalui undang-undang 35 tahun tadi, kalau misalnya teman-teman ngikutin gitu kan ya, sudah pernah diputus oleh 2 undang-undang sebelumnya 35 tahun, tapi tiba-tiba dinaikkan kembali menjadi 40 tahun. Jadi ini kan suatu kemunduran, itu yang tidak diinginkan oleh PSI. Saya nggak tahu putusan nih, mau lagi rampung rapat kok. Ya Kabarnya kan ada penolakan dari pihak MK. ya enggak apa-apa. Kalau keputusan MK ya tanya MK. Ya. Mungkin tanggapan dari Mas Gibran sendiri Tidak ada tanggapan. Saya nggak ngikuti loh, dari tadi kan rapat. Karena saya yang mengira bahwa ini adalah Nah, makanya jangan mengira-ngira itu loh ya. Jangan mengira-ngira, jangan menuduh-nuduh, jangan demo. Habis demo saya samperin, nggak tahu demonya apa. Itu loh ya. Tapi tadi ada tulisan kami muak dengan politik dinasti seperti itu, Mas. Ya silakan. Kan semua masukan warga kami terima. Bu, muaknya kenapa? Kenapa datang ke rumah saya? Saya tanya kan. Oh, enggak tahu, Mas. Ya udah Bu, pulang aja gitu kan. Tapi Mas Gibran merasa ini siapa atau mungkin dari mana gitu, Mas? Dari mana siapa? Yang melakukan aksi tadi. Malah nggak usah dibahas lah ya. Yang penting saya sudah bertemu dengan Bapak Ibu yang demo tadi, sudah saya tanyakan keluhannya apa, tidak ada keluhan ya. Gitu nggih. Wes clear ya, wes aja bahas MK terus ya. MK itu putusannya ya di MK, tanya orang MK, tanya penggugatnya atau tanya ke pakar hukum nggih. Pak, kan sempat muncul isu Mahkamah Keluarga. Tanggapan Pak Wali sekarang terhadap mereka yang munculin tentang Tidak ada Mahkamah Keluarga. tanggapan, tidak perlu dipleset-plesetkan seperti itu. Nanti warga resah. Ini loh, kita kan fokus pembangunan nih loh. Aku ngerti ranggagas loh, ditolak apa diterima. Ini lagi ngerti aku lihat ditolak. Beres loh. Wes, mulai. Mahkamah Konstitusi menolak beberapa gugatan ya dari partai politik seperti PSI, Partai Garuda, dan beberapa kepala daerah yang berafiliasi dengan partai-partai politik tertentu yang ingin menyeret-nyeret Pak Jokowi dan keluarganya dalam kontestasi pemilu yang akan datang. Ini praktek politik yang buruk karena keinginan untuk berkuasa itu membuat konstitusi negara dijadikan permainan politik, kepentingan politik sempit. Untunglah Mahkamah Konstitusi berhasil menjaga wibawa institusinya dan menjaga kehormatan MK sebagai gerbang terakhir kewarasan publik, gerbang terakhir konstitusi kita. Selamat buat MK. Dan selamat juga kepada semua tokoh, semua orang-orang waras yang selama ini bersuara menolak perubahan konstitusi untuk kepentingan politik sempit itu. Terima kasih Anda semua sudah berjuang untuk negara. Dan bagi para parasit-parasit politik, benalu-benalu politik, belajarlah bahwa kekuasaan tidak berarti harus menggunakan segala cara. Komunitas pegiat budaya toko Aku apa? Gak pernah ngerti dia. Hah? Alisanmu loh.
Mas, ongkos saya. Mas, ongkos saya. Mas, ongkos saya. Ada Pak Bambang Gede. Oh enggak. Kita perhatikan ini ya guys. Ini para aksi nih. Tetapi ketika ditanya tidak tahu maksud dan tujuannya apa. Pelesetan budaya toko bisu. Saya mau mendengar keluhan. Hah? Bukan keluhan. Bukan keluhan di demo. Apa Pak? Tulisannya apa Pak? Apa Pak? Ada dokumen. Karena apa? Yang toko bisu kenapa? Karena nanti yang kunci IPS-nya. Gara ini nopo toko bisa nggak nopo? Protesnya nopo. Iya, protesnya nopo. Keluarnya nopo. Hah? Boten ngertos. Mundur nggih. Mundur masa nggak naik. Koordinator. Oh ini koordinatornya nggih. Pripun Pak? Kan keluarnya nopo. Nah makanya tadi mau saya ajak masuk ke loji. Mau masuk ke loji enggak yo? Sudah. Hah? Ibu. Masa lurus? Enggak lurus apa? Saya nggak ngerti Pak. Silakan. Kalau mau ada yang dikeluhkan, saya cek ke loji dulu. Karena memang kebetulan akuntan saya nggak tinggal di loji Pak. Oh. Fasilitas semua dinasnya nggak saya pakai. Ya. Keluhannya nopo. Ada keluhan salah apa? Nggak ada keluhan kok demo ya. Pelayanan dari Roto Pak di demo loh Pak. Top. Nanti yang ada yang penting itu tadi ya Mas ya. Siap. Sampun itu. Siap. Apa saya mundur dulu. Kepanasan nih. Panasan tuh. Panasan Pak. Oh, mundur ya. Kalau ada keluhan enggak apa-apa. Ada. Kalau enggak pulang, ya? Itu nggih. Kita balik ke balai kota nggih. Oh, siap. Aneh-aneh zaman manusia. Konyol ya. Ditanya maksud dan tujuannya apa dalam berdemonstrasi tapi mereka tidak tahu. Ya. Tapi saya melihat kedewasaan dari seorang Gibran Rakabuming Raka dalam menangani sebuah persoalan memang sangat luar biasa. Beliau ini sangat dewasa walaupun umurnya masih mungkin seumuran saya ya. Tetapi kedewasaannya dia dalam mengelola emosi ketika berhadapan dengan warga yang menurut saya agak sedikit ugal-ugalan. Demo tidak punya tujuan, tidak punya maksud. Tapi ya begitulah, tipikal manusia itu berbeda-beda. Bisa jadi mereka ini mungkin hanya didorong dengan uang 50.000 per jiwa, siapa tahu. Hanya bersyukur Gibran Rakabuming Raka tadi dia tidak bertanya secara detail, hanya sepintas saja. Tetapi ketemu dengan wali kota yang agak temperamen, saya nggak tahu. Beginikah kualitas para aksi demo yang menunjukkan sikap mereka untuk peduli untuk menjaga bangsa dan negara ini? Sangat disayangkan ya. Memang akhir-akhir ini agak sedikit banyak kita menemukan orang-orang seperti mereka ini ya. Datang demo tetapi tidak tahu maksud dan tujuannya itu dalam berdemonstrasi itu apa, mereka tidak tahu.
Bahkan tulisan yang mereka pegang pun arti makna yang sesungguhnya mereka tidak paham. Inilah sebuah hal keji yang dilakukan oleh elit-elit politik atau oknum-oknum yang hanya memanfaatkan orang-orang seperti ini. Mereka ini sebenarnya korban dari orang-orang pintar. Korban dari mereka yang punya duit. Semoga saja hal serupa tidak terjadi di daerah kita masing-masing. Mari, sebagai rakyat Indonesia, jadilah rakyat yang cerdas. Apapun yang kita lakukan itu tentu punya alasan yang kuat, tentu punya maksud, punya fondasi, sehingga suara kita itu benar-benar didengar. Jangan kita hanya turut rame. Saudaraku sebangsa dan setanah air, kembali lagi ke topik bahwa kita bersyukur dan berterima kasih. Akhirnya MK dengan tegas menolak permohonan dari PSI bersama partai-partai yang lain terhadap permohonan untuk usia minimum yakni 35 tahun ya. Semoga saja ini merupakan pembelajaran yang baik agar ke depan bangsa kita lebih akur, dan semoga keputusan ini bisa membawa hal-hal yang lebih baik. Ada dampak yang lebih baik. Karena memang selama ini isu yang santer dibicarakan ketika bicara soal MK, bicara soal usia minimum, nama yang sering dibicarakan adalah Gibran Rakabuming Raka. Sementara Gibran itu adalah orang PDIP, lalu Prabowo Subianto adalah orang Gerindra. Bahkan ada di beberapa cuplikan video yang saya pantau, ada yang mengatakan bahwa Prabowo Subianto itu adalah sosok politikus yang tidak punya etika, sosok politikus yang tidak menghargai partai politik yang lain dan lain sebagainya. Tapi yang lalu biarlah berlalu. Mari kita tata hal yang baru ketika keputusan MK sudah kita dengarkan bersama-sama. Begitulah kira-kira. Saya Sainai dari Provinsi Nusa Tenggara Timur. Saatnya kita yang rakyat jelata harus berani untuk bersuara. Salam hormat, salam NKRI, dan salam Pancasila untuk kita semua. Tetaplah semangat dan jangan pernah menyerah.